Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang Bapak banggakan, materi kita pada season yang keempat ini adalah peta materinya, pengertian mukjizat, karomah, irhas, dan maunah. 1. Pengertian mukjizat. 2. Kejadian-kejadian luar biasa selain mukjizat. Di antaranya A. Karomah, B. Irhas, C. Maunah. Selanjutnya kalian bisa lihat persepsi pada gambar berikut ini. Kalian bisa lihat di situ ada gambar apa saja. Nah, di antaranya ini yang nanti akan kita bahas. Anak-anakku yang saya banggakan, kalau kita lihat daripada gambar di atas, mengapa hal ini bisa terjadi? A. Pengertian mukjizat, karomah, irhas, maunah. Pengertian mukjizat. Mukjizat menurut bahasa berasal dari kata ajaza yu'jizu mu'jizan mu'jizatan, yang bermakna melemahkan atau mengalahkan. Menurut istilah, mukjizat adalah sesuatu yang luar biasa yang terjadi pada diri Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka membuktikan dirinya adalah Nabi dan Rasul yang tidak dapat diganggu gugat. Suatu peristiwa dapat dikatakan mukjizat apabila mencakup beberapa unsur, diantaranya adalah merupakan kejadian luar biasa, berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak bisa dinalar oleh akal sehat manusia, terjadi secara tiba-tiba tanpa ada kesengajaan, terjadi pada seorang nabi atau rasul sebagai pembuktian kebenaran ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala guna melemahkan hujah atau perlawanan orang kafir. Macam-macam mukjizat. Macam-macam mukjizat diantaranya adalah mukjizat kauniyah, adalah mukjizat yang tampak atau mukjizat yang dapat dilihat, didengar, dirasakan, dan diraba oleh panca indera manusia. Yang kedua, mukjizat maknawiyah atau akliyah, adalah mukjizat yang hanya dapat dipahami oleh akal, pikiran. Cirinya berlaku universal sepanjang masa dan dapat dipahami dengan akal pikiran. Yang kedua, kejadian-kejadian luar biasa selain mukjizat. A. Karomah. Karomah adalah kejadian luar biasa yang dianugerahkan Allah kepada seseorang yang soleh dan taat kepadanya. Jadi, karomah hanya diberikan kepada hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syarat-syarat terjadinya karomah antara lain: 1. Orang yang mendapat karomah bukanlah seorang rasul atau nabi. 2. Tidak memiliki syarat khusus berupa doa, bacaan, ataupun zikir khusus. Yang ketiga, terjadi pada seseorang hamba yang soleh, baik dia mengetahui terjadinya karomah tersebut ataupun tidak. Yang keempat, bertujuan menguatkan keimanan dan keislaman orang yang mendapat karomah tersebut. Yang kelima, diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya yang benar-benar beriman serta bertakwa kepadanya. B. Irhas. Irhas adalah kejadian atau hal-hal yang istimewa terjadi pada diri calon rasul. Irhas terjadi sebelum seseorang rasul dinyatakan kerasulannya. C. Maunah. Maunah adalah kemampuan luar biasa yang diberikan Allah kepada seorang mukmin untuk mengatasi suatu kesulitan. Maunah terjadi pada orang biasa berkat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Persamaan mukjizat, karomah, maunah, dan irhas, yaitu diantaranya datang atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala,
kejadian luar biasa yang sulit diterima oleh akal, terjadi dengan tiba-tiba, tidak direncanakan, tidak bisa dipelajari, dan tidak bisa dikalahkan, untuk mengatasi masalah dan menolong hambanya. Perbedaan mukjizat, karomah, maunah, dan irhas. Mukjizat diberikan Allah untuk para nabi dan rasul, sedangkan karomah diberikan Allah untuk orang-orang yang soleh, yang tidak memiliki keimanan dan ketakwaan kepada Allah yang tinggi atau waliullah. Maunah diberikan Allah kepada manusia untuk mengatasi kesulitan yang dialami hambanya. Irhas diberikan Allah untuk menandakan calon nabi. Anak-anakku sekalian, coba kita evaluasi hasil belajar kita, yaitu pelatihan dan pembelajaran. Isilah soal-soal di bawah ini dengan jawaban yang benar. 1. Mukjizat adalah kejadian luar biasa yang bisa diberikan Allah kepada siapa. Yang kedua, mukjizat yang dapat dilihat, didengar, dan dirasakan disebut mukjizat apa. Yang ketiga, pada umumnya mukjizat bertujuan untuk apa. Yang keempat, irhas diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada siapa. Yang kelima, karomah diberikan Allah kepada siapa.